Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Dan saya Miko. dan hari ini kami akan melakukan wawancara untuk tugas pendidikan Pancasila. Yes. Untuk lebih lanjut, yuk, mari kita langsung saja. Aji sih. Pasti nanti banyak banget pertanyaan yang akan kita lontarkan ya. Soalnya kita juga pasti penasaran dong. Ini juga kebetulan kami melakukannya di area rumahnya Miko ya. Soalnya kalau daerah rumah aku jauh sama agak sempit jalannya. Oke, let's go. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma. Ya, pertama-tama puji syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahnya kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi ini dengan Pak Ferry. Ya, lalu kedua, terima kasih banyak ya Pak untuk meluangkan waktunya, apalagi lagi udah puasa gini loh. Aman. Jadi kali ini tadi kan kita sudah pembukaan dan sekarang kita sudah langsung di rumah Pak RT-nya ya. Ya. Jadi gini Pak, untuk penugasan kami ada beberapa pertanyaan mengenai keberagaman suku budaya yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Ya. Jadi mungkin saya bisa melontarkan beberapa pertanyaan untuk Bapak sebagai Pak RT. Ya, bismillah. Yang pertama itu kalau untuk pendataan keberagaman suku dan agama, Pak, bisa dijelasin nggak suku apa aja yang ada mungkin di lingkungan ini ya Pak? Ya, makasih. Kalau data kita total 46 rumah. Tapi kalau yang ditempati hanya 39 lebih kurang kakak. Beragam memang ya. Kita kenal di sini ada suku Sunda, Jawa, yang timur juga ada. Yang timur ya? Ya, timur juga ada di belakang Pak Firkus. Itu dari Jayapura. Ya, kebetulan saudara-saudara begitu juga di sini izin 1 bulan. Ya, ada penelitian di UI katanya. Batak juga ada, beragam sih di kita. Jadi berapa banyak banget ya istilahnya. Kalau untuk mayoritas agama dengan minoritasnya ada nggak Pak? Kalau mayoritas ini Muslim, ya. Yang di non Muslimnya ada beberapa kepala keluarga lebih kurang 10. Ya, ada yang juga nggak hanya Kristen, Katolik, dan juga ada Buddha, juga ada beragam. Kalau ada data resminya ada nggak Pak? Kayak persentasenya Bapak ada nggak dari? Kalau data secara data Excelnya sih ada, ya, rekapan data itu ada. Cuma kalau presentasi kita nggak punya, kalau belum ada. Ya, lalu kan Bapak sebagai ketua RT, Bapak ada program unggulan nggak Pak? Kayak ada kegiatan gotong royong atau semacamnya Pak? Ya, kalau gotong royong kebetulan juga dari sisi ketua RW itu meminta seluruh RT dari 1 sampai 12 di Puri Depok Masulu sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Ya, sebulan sekali kita mengadakan kerja bakti, dan itu selain kerja bakti itu di lingkungan kebersihan ini kita juga mempekerjakan untuk dalam sebulan itu ada 8 kali petugas kebersihan. Jadi kita gaji mereka untuk nggak hanya nunggu gotong royong aja, tapi kita bikin juga suasana di lingkungan khususnya di RT ini biar asli gitu. Karena di belakangan nanti kau tahu kan di daerah wilayah tempat ini banyak kawasan terbuka, taman, lapangan. Nah, itu harus dimungkinkan gitu sih Mas. Ini juga apa sih? Kalau misalnya ada kayak konflik gitu karena perbedaan gimana Pak? Sejauh ini selama saya hampir lebih kurang setahun, ya baru setahun, belum ada konflik atau konflik yang lainnya antara agama. Terus juga tadi tanya program, kalau tanya program, ini kita ada salah satu warga juga, insya Allah habis Lebaran kita mau coba sosialisasi terkait
apa namanya, penggunaan minyak jelantah. Oh jelas. Nah, jadi ada warga waktu kita coba door to door, pendataan ulang warga itu minta waktu kepada kita untuk sosialisasi ke seluruh khususnya RT 4, sosialisasi terkait untuk limbah minyak ya, limbah minyak goreng itu nanti ada penampungan, nanti ada pihak ketiga yang akan datang untuk di pick up. Nah, ini kita coba bikin programming dan selain itu ya ada sosialisasi juga terkait sampah kan kita kenal. Mungkin di sekolah juga kan ada organik, non organik. Nah itu kita coba melaksanakannya sesuai juga arahan dari RW. Kita buat memang yang jadi masih ada isu ya, itu penerapannya pada saat pengangkutan sampah karena di lingkungan kami ini seluruh Puri ini belum bisa memilah di apa pada saat pembuangan angkut ke rumah itu masih jadi satu Oh ini gerobak ya. Oh, Tapi alhamdulillahnya RW menginisiasi untuk di tempat pembuangan akhir di belakang sementara itu ada petugas yang akan memilah mana organik mana non organik, dan alhamdulillahnya sudah dikelola beberapa yang non organik jadi olah, bahkan ada yang organik juga di pick up nih, ada petugas dan petugas ya, kita kerjasama juga RW lingkungan RW kerjasama sama pihak luar yang mengolah sama-sama organik dan non organik gitu. saya. Maka kita kalau misalnya Pak ada terjadi konflik, apakah ada cara pencegahannya enggak Kak? Ya, yang pasti kan kita Indonesia itu harus ada upaya untuk musyawarah dan mufakat. Kita akan ketemukan pihak-pihak mana yang berkonflik, kita duduk bareng-bareng, pasti ada solusinya, ya. Nah, ada minoritasnya, ada mayoritas kita di lingkungan khususnya lingkungan RT di sini yang kecil maupun yang besar se-Indonesia Raya ini harus saling menghargai dan toleransi. Intinya seperti itu, artinya kita duduk bareng, cari solusi, harus tidak ada berkonflik yang berkepanjangan. Oh jadi musyawarah ya? Iya, pastinya itu. Kalau untuk kendala Pak ada nggak Pak dalam merawat ini keberagaman di sini Pak? Kalau kendala sejauh ini alhamdulillah enggak ada, karena apapun kegiatan teman-teman warga ya, warga lingkungan sini mau ada kegiatan itu lapor, baik itu kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial yang lain-lain, itu ada laporan, bahkan kita lapor juga ke RW, bahkan RW juga kadang ikut juga. Jadi artinya apa namanya, setiap kita minta ke warga apabila ada kegiatan yang sifatnya untuk jumlah yang besar ya, orang mengundang warga besar dari luar khususnya, terus kita laporkan dan kita situasikan. Kalau untuk kayak toleransinya itu gimana ya Pak? Kayak misalnya kan kayak ada tradisinya bermacam-macam ya Pak. Apalagi kita Ramadan mungkin nanti Lebaran ya Pak. Ya. Untuk yang misalnya tidak merayakan, mereka biasanya ada apa gitu atau gimana Pak? Ya, kalau grup WAG kan ada ya, sekarang ada grup WAG, mereka mencapai kegiatan apa ibadah Ramadan kepada yang muslim, nanti juga dilanjut juga kegiatan-kegiatan buka puasa bersama, kita undang mereka juga, terus kemudian juga ada kegiatan halal bihalal yang rutin diagendakan di lingkungan ini. Jadi artinya insya Allah baik yang muslim maupun non muslim saling menghargai kegiatan, apalagi di bulan Ramadan ini mereka support, nggak ada sifatnya yang apa ya, yang jadi halangan untuk kita beribadah, nggak ada. Berarti nggak dibeda-bedakan. Tidak ada. Kalau misalnya Pak yang paling ditanya-tanya itu kalau di sana itu kalau untuk penggunaan bahasa sehari-hari biasanya ada bahasa yang lain nggak Pak, kayak bahasa Jawa Oh. atau enggak? Oke, kalau kita musyawarah perangkat pengurus maupun dengan warga normal, oke sekarang harus kita gunakan. Tapi kadang-kadang kalau lagi bercanda-bercanda ada keluar bahasa, misal teman-teman dari yang timur, apa tuh artinya? Nah, kita tahu, kita juga Sunda, kita kasih tahu ini maksud begini. Tapi bukannya kata-kata atau kalimat yang memojokkan atau menghina, sara atau enggak. Hanya ini bahasanya begini Pak Beri, kalau di daerah kami ini istilahnya, oh iya. Ya kan kayak sekarang lagi tren, kemarin kita lapor di pengurus 2 hari yang lalu sebelum puasa itu
membahas masalah yang isu negara kan, oplosan, oh kalau bahasa di Jayapura tuh isinya begini Pak, sudah ini, Jadi saling sharing, saling. mungkin ya dari pertanyaan penting itu ya Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak udah meluangkan Pak. Saya Aska dan Engko, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, sama. ya, itu untuk wawancara kita ke Pak Ferry ya Pak. Iya, ya. Tadi udah sama Pak Ferry ya, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yeni. Ya, saya Muhammad Askar. Ya. Ya. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang tadi mengenai toleransi untuk tugas pendidikan Pancasila. Ya. Juga saya berterima kasih atas meluangkan waktunya ya Bu, apalagi lagi puasa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Dia lebih segar kan. Apalagi puasa masih pagi. Nah, jadi Ibu ini terhitung sebagai mayoritas ya. Soalnya tadi Pak Bapaknya udah menjelaskan kalau di lingkungan ini mayoritasnya Islam. Ya. Ya. Kalau untuk mungkin suku Ibu apa? Saya orang tua dari ada Jawa dan Sunda. Oh, Jawa Campur, Sunda. ya, Campuran ya. Jawa dan Sunda. Ya, Bapak kan ketua RT ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin mengenai pandangan dan perasaan Ibu sebagai warga mayoritas itu kayak gimana? Mungkin yang pertama itu gimana sih? Bagaimana sih rasanya hidup di lingkungan ini? Di lingkungan Kurimas itu? Udah Demokrat. Ya. Buat saya sih nyaman ya. Saya sudah 20 tahun. Wow. Persis di sini ya, 2005 kita tinggal di sini. Terus alhamdulillah sih nyaman. Untuk lingkungan bertetangga juga antar agama, antar suku ya di sini kita saling pegang rasa lah. Jadi saling mengerti gitu kan ya, kepentingannya masing-masing baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam beribadah dengan agamanya masing-masing. Di sini cukup saling menghormati, jadi nyaman lah saya tinggal di sini. Oh, kalau misalnya itu ada apa sih namanya? Kayak pernah merasa ada perlakuan yang berbeda nggak Bu? Menurut Ibu? Perlakuan berbeda di wilayah sini, Iya. di lingkungan sini enggak ya, kita anggap aja walaupun misalnya berbeda agama atau berbeda suku, tetap aja namanya bertetangga, kita adalah keluarga, yang terdekat adalah mereka gitu kan. Jadi saya selalu menekankan kita tuh sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi rata ya? Walaupun kita misalnya beragama mayoritas di sini, tapi tetap aja kita berlaku sama semua di Nggak boleh sini. membeda-beda. Tidak ada perbedaan sih. Dan itu memang prinsip saya sih dari saya kecil juga nggak pernah diajarkan orang tua ya untuk memilih-milih teman yang berbeda agama, berbeda suku gitu ya. Karena itu kan pengennya kan kita kan damai ya di sini ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada hal positif nggak Bu, dari keberadaan di lingkungan ini? Kayak misalnya tuh kayak Ibu ada pengalaman gitu nggak yang manis atau yang berbeda suku di sekitar lingkungan ini? Pengalaman ada, kebetulan tetangga seberang itu kan dia non Islam dan dia rasanya juga berbeda sama kita. Maksudnya Suku. etnis, Ya, etnis dia dari ada keturunan Cina gitu kan ya, Tionghoa betul. Nah di sini kan memang ada yang suku Jawa, ada suku Sumatera gitu kan. Jadi yang saya bisa ambil poin positifnya di sini, kita bisa saling menghormati bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Karena kalau kita hidup dengan keluarga yang suku dari Pulau Jawa, itu pasti berbeda dengan mereka yang dari suku Sumatera gitu ya, dari Kalimantan. Nah di sini kebetulan kita berbaur nih, ada yang Sumatera juga gitu, ada yang Jawa. Jadi kita bisa saling mengerti, memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani di keluarganya masing-masing itu, kita jadi menghormati. Oh kalau orang suku Sumatera pasti akan lebih suka lebih keras ya, walaupun mereka nggak marah gitu kan, tapi mereka kan emang ngomongnya caranya begitu dong Mas. Jadi betul, orang Jawa lebih halus, orang Sunda lebih manis gitu ya. Nah itu dia yang bisa saya pelajari dari sini. Kita saling menghormati aja dan saling mengerti bahwa memang
tetangga kita juga bukan yang, maksudnya dengan suku yang berbeda kita bisa hidup saling selaras lah. Nah itu tuh yang poin itu yang kita bisa saling menghormati, bahwa kadang-kadang orang-orangnya pun kalau kita orang ada turunan Jawa atau Sunda, kita masih ada yang kayak malu gitu ya ditahan. Kalau yang dari suku Sumatera kan mereka lebih to the point gitu ya dalam mengungkapkan pendapat gitu. Nah itu yang saya ambil positif, bahwa kita memang harus saling menghormati lah Kan itu ada harapan gitu, harapan yang mengenai toleransi ini biar agar tetap terjaga gitu, atau juga ada harapan nggak untuk generasi muda di Indonesia? untuk harapannya ya mungkin ini masih apa ya, tetap harus dipertahankan sih yang saat ini sudah kita jalankan. Mungkin anaknya bahkan harusnya kita lebih baik lagi ya, karena memang hidup yang bertekanan di sini itu agak lebih nggak seperti yang di luar komplek nih. Kalau anak kerja ini, karena kebetulan saya juga kerja, bapak kerja, jamnya itu untuk ketemu tetangga kan jarang, ini saya akui ya. Nah itu maksud saya, mungkin dengan diadakannya lebih, harapan saya ini ada acara atau momen atau event tertentu yang bikin keluarga tuh bisa ketemu lebih sering lah gitu. Betul, dan rahmi. Nah, mungkin di Baja juga mungkin jarang melihat saya karena saya dulu berangkat pagi, matahari belum keluar, pulang juga udah malam, udah gelap gitu kan, anak-anak kampusnya jauh di Jakarta. Jadi interaksi antar tetangganya juga menurut saya agak jarang gitu ya. Nah itu harapan saya, mudah-mudahan lebih banyak lagi acara atau kegiatan yang bisa mempertemukan warga. Terus untuk warga yang masih remaja-remaja nih seperti kalian juga, kita harapin sih ada suatu momen ya, suatu event ya, entah itu kegiatan apa gitu yang bisa saling mengenal nih. Jadi orang kalian nanti kalau udah makin dewasa jadi kayak kangen gitu loh, kayak punya kampung halaman di sini gitu kan ya, punya teman kecil kayak Yomiko bisa ketemu sama teman kecilnya siapa di sini gitu. Itu sih, jadi tetap harus saling dijaga ya silaturahminya. Itu sih harapan saya. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk sama-sama. waktunya. Ya saya Askar, ya saya ingin berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, mudah-mudahan Sekarang kita menuju ke rumah yang minoritas suku dan agama ya. Langsung ke tempat tujuan Mik. Wih. Tapi sebenarnya sih aku suka baru sih tinggal di sini. Oh, maksudnya nggak apa-apa, nanya pendapat aja. Oh iya. Oke, ya. Boleh dimulai ya? Ya boleh. Boleh. Udah dimulai. Udah. Oh, tadi udah. Oh, ya. ya. Pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Dengan siapa ya Kak? Nama saya Sika, biasa dipanggil Yeyes. Oke, sekarang kita sudah di rumahnya Kak Sika ya. Ini sebagai minoritas apa tadi? Minoritas Agama dan suku ya. Ya. Pertama-tama saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Juga saya Aska, saya Niko. ya, dan kami mungkin akan langsung mulai ya beberapa wawancaranya. Untuk yang pertama itu pandangan dan perasaan sebagai warga di sini itu kan kakak minoritas ya hitungannya ya. Mungkin ada perasaan atau apa gitu yang mungkin bisa disampaikan. Perasaan mungkin selama tinggal di sini baik-baik aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Soalnya saya juga melihat di sini kan komplek ini beraneka ragam ya, bukan hanya suku tertentu, tapi beraneka ragam suku-suku di Indonesia juga, pun agamanya juga beraneka ragam. Sejauh ini tidak ada gesekan ataupun tidak ada kayak berita-berita dulu sebenarnya nggak ada, tapi perasaan saya sih cukup senang dengan lingkungan di sini karena cukup mendukung satu sama lain. Kakak merasa kayak ada apa sih dibeda-bedakan nggak di sini Kak? Untuk perbedaan sih tidak ada ya, karena sepengalaman misalnya nih kalau ada kegiatan Natal itu juga saling mendukung satu sama lain, ataupun puasa Lebaran juga selalu saling mendukung satu sama lain tetangga. Kayak ada gotong royong gitu nggak? Iya, ada gotong royongnya.
kalau ada hal positif gak dari keberagaman di lingkungan ini? Misalnya kayak ada pengalaman positif gak tentang keberagaman ini? Kayak apa gitu? Pengalaman positif yang seperti saya tadi jelaskan sedikit sih. Misalnya untuk saat ada hari keagamaan, semua tetangga itu tidak pilih-pilih. Misalnya kita saling saling merayakan dengan Oh. ya, maksudnya merayakan dengan ya saling toleransi lah. Misalnya kegiatan kadang ada anak-anak juga datang ke sini untuk kegiatan Natal. Juga nanti kalau misalnya ini puasa kan juga kita juga saling berbagi takjil lah seperti itu. Oh iya, iya. Jadi itu kegiatan yang mempererat. Iya. Ya, oke. Lalu menurut kakak ada sikap khusus nggak dari apa sih namanya orang-orang di sekitar sini? Enggak sih, tidak ada sikap khusus. Kalau sikap khusus itu eh, ke arah mana dulu? Misalnya kalau sikap khusus nih, misalnya saat kita ada ibadah atau segala macam, mungkin sikap khususnya mereka mengerti ini ada ibadah. Kita juga kalau misalnya tahu nih ada kegiatan agama, teman-teman tetangga sekitar, oh kita mengerti tidak boleh diganggu, tidak boleh kita juga merasa terganggu. Jadi sikap khusus yang seperti mengotak-ngotakkan sih tidak aja Jadi kan. menghargai. Menghargai satu sama lain. Oh, maksud iya sih benar ini termasuk kayak warga di sini kan mayoritas misalnya ya mayoritas kayak ada sikap khusus gak kepada minoritas itu maksudnya Nggak ada nggak sih. ada kayak. Semua sama aja sih. Lalu yang terakhir ya untuk apa ada harapan nggak agar nilai toleransi ini tetap terjaga? Harapannya sih semoga ke apa ya keberagaman ini sikap menghargai satu sama lain tetap berjalan. Maksudnya tidak ada ke depannya tidak. Wah, ternyata beragam sekali ya suku budaya yang ada di Puri Depok Mas ini. Ya benar. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.